Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, di kesempatan video kali ini saya mau tetap sharing tentang masalah bisnis online. Nah, kenapa saya bahas tentang bisnis online? Seberapa worth it-nya sih di masa seperti ini? Kalau saya semakin sebagian udah sadar ya, kita bisnis yang masih bisa bertahan meskipun di masa pandemi, apalagi di masa PPKM darurat seperti ini, satu-satunya ya bisnis yang bisa dijalankan secara online, begitu ya Bun ya. Contohnya nih, misalnya kayak jualan online. Kalau jualan-jualan yang offline yang kayak misalkan mungkin tambal ban, kayak ada ya beberapa rame di video TikTok ya, tambal bannya ditutup tapi disuruh online, gimana caranya coba. Nah, ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dijalankan online dan itu akhirnya terpaksa ya harus sabar dulu di masa pandemi seperti ini, apalagi di masa PPKM seperti ini. Tapi bisnis yang bisa dijalankan secara online itu alhamdulillah tetap bisa bertahan dan juga tentunya tetap bisa berkembang di masa apapun kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus mulai belajar bisnis online? Pertama, yaitu tadi karena memang satu-satunya bisnis yang bisa dijalankan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, meskipun di luaran sana tidak dibatasi, tapi selama kita bisa memainkan ilmu-ilmu online kita, bermain online, nah itu insya Allah tetap bisa menghasilkan gitu. Kemudian yang kedua itu mudah banget dijalankan dan jangkauannya lebih luas. Kenapa saya bilang lebih luas? Karena hanya dengan medsos kita, apalagi ada media sosial kita itu sudah bisa menjangkau ribuan pembeli, ribuan calon-calon konsumen kita, bisa langsung menyapa dan lebih kayak lebih menghemat biaya juga. Kemudian yang ketiga tadi itu lebih menghemat biaya, kita nggak perlu lagi sewa toko, nggak perlu lagi mungkin bayar banyak karyawan atau mungkin biaya-biaya lain, listrik dan lainnya yang seperti kalau kita buka secara offline atau secara di toko kayak gitu. Jadi lebih menghemat biaya. Kemudian apalagi ya, yaitu tadi ya, mungkin dari tiga itu ya kenapa kita harus menjalankan bisnis online. Nah, tapi kebanyakan kita yang sebagai pemula itu menganggapnya bisnis online itu ya sekedar posting gitu aja, padahal nggak sesederhana itu juga, tapi juga nggak serumit yang kita bayangkan juga sih. Nah, jadi bisnis online itu sebenarnya insya Allah menghasilkan, peluangnya itu luar biasa, masih sangat besar sekali. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri itu masih 5% pelaku pebisnis online-nya, padahal seluas ini, sebesar ini itu masih 5%. Coba bayangin, berarti peluangnya kan masih sangat-sangat besar. Nah, untuk memulai bisnis online yang perlu dilakukan oleh bunda-bunda atau mungkin siapapun yang mau menjalankan bisnis online, yang pertama ya harus survei pasarnya dulu, apa sih produk yang memang dibutuhkan. Bukan produk yang kita suka, tapi produk yang memang dibutuhkan oleh pasar, oleh di lingkungan kita kayak gitu, yang luas. Contohnya misalkan di masa pandemi ini, mungkin kita sukanya apa, tapi kan belum tentu dibutuhkan lah. Kalau di masa pandemi ini, kebanyakannya produk-produk yang dibutuhkan itu lebih ke produk kesehatan yang untuk menjaga imun atau mengatasi sakit, karena memang saat ini tuh kesehatan itu menjadi hal yang penting kayak gitu. Kemudian selain survei pasarnya untuk produknya, pilih produk yang memang berkualitas, karena kita kan ngomongin bisnis pasti maunya jangka panjang. Jangan sampai kita tergesa-gesa memilih sebuah produk atau sebuah bisnis yang akhirnya malah mencoret nama kita, karena di dunia online itu yang dilihat itu, yang membuat orang percaya yaitu dari kita menjaga kualitas dari sebuah produknya, pelayanannya juga sih kayak gitu kan. Nah, itu kenapa kalau dari awal kita sudah membangun tapi ternyata produknya mengecewakan banyak orang, malah justru nanti kita yang menghalangi rezeki kita sendiri. Jadi pilih produk yang memang bermanfaat. Kemudian pilih yang ada support sistemnya. Kenapa? Karena Bunda, kita kan bisnis online itu kan saingannya juga banyak, saingannya itu kan ada di mana-mana.
kemudian kita mungkin mengawalinya itu tanpa ilmu, nggak ngerti pengalaman lah. Itu kenapa kita harus punya sebuah komunitas yang memang selalu mengajarkan, memberikan ilmu-ilmunya. Karena di dunia online, jualan online aja itu ada ilmu-ilmu yang perlu dipraktekkan. Sama aja kalau kita mau jualan apapun, misalkan jualan bakso, jualan ayam, kalau kita nggak tahu resepnya, meskipun kita mikirnya hanya jualan, kan nggak ada resepnya, ada cara melayani konsumen supaya dia kembali lagi dan lain-lain lah. Itu di dunia online pun juga ada. Nah itu kenapa Bunda harus memilih sebuah komunitas yang bisa mensupport itu semua, Bunda. Jadi Bunda sekalian belajar, menambah ilmu, juga tetap menjalankan bisnisnya dan juga mendapatkan penghasilan. Oke, mungkin sampai ini dulu. Nanti besok mungkin akan kita lanjutkan lagi sharingnya mengenai tentang sebuah bisnis online. Oh ya Bunda, sebelum saya tutup, saya mau mengenalkan bisnis yang saya jalankan saat ini Nina Daily.